Nabi Isa itu hanya kepada bangsa Israel. Nah, jadi kalau kamu harus masuk ke situ, oh beda lagi dong konteksnya, karena ada di dalam Al-Quran dong. Begitu. Nah, Seandainya saya bentar dulu. Karena kalau kamu harus bahas di dalam Yesaya, kamu nggak usah kabur-kaburan. Di dalam Yesaya 66 nomor 17, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan babi dan binatang jijik seperti serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan ini. Jadi kamu nggak usah kabur-kaburan gitu loh. Iya, jadi bagaimana dengan penjelasan Al-Imran 50-51 itu? Kenapa dia harus merubah? Beda konsep, janganlah dulu, fokus dulu. Kamu lari-lari, udah mental-mental lari-lari pula. Kan Pak, kita kan berfokus pada hukum Taurat yang dibangun narasi oleh saudara sendiri. Kan saya hanya mengikuti aja bahwa kenapa tanggung-tanggung, kenapa cuma hanya 2 ekor binatang itu yang dihalalkan, kenapa nggak babi sekalian, kenapa nggak yang lain gitu. Terus kalau memang alasannya bilang karena situasi dan kondisi, permasalahannya waktu itu emang kondisi seperti apa sih kok harus menghalalkan kedua binatang itu? Kalaupun harus menghalalkan, menurut saya itu adalah tindakan yang salah dari Allah Subhanahu wa taala atau Allah Maha Pencipta itu. Kenapa? Harusnya dibikin pengecualian saja, sama seperti babi. Seperti babi. Sekarang saya tanya kepada Anda. Saya selesaikan dulu. Jadi ini dikit lagi. Jadi sama seperti babi. Di dalam kepercayaan saudara-saudara saya yang beragama Muslim, itu kan babi diharamkan, tetapi dalam kondisi tertentu babi itu bisa haram. Itu pun kalau sudah sangat-sangat mepet. Artinya itu kan ada kata pengecualian, kecuali dalam kondisi tertentu. Nah, kenapa unta dengan kelinci itu tidak dibikin seperti itu, malah dihalalkan? Kan itu menjadi pertanyaan dan menjadi keanehan, menunggu 1800 tahun untuk dihalalkan. Silakan dijawab Pak Sidik. Jadi gini. Jadi gini. Di Quran surat berapa kamu bahas tadi? Al-Imran 50-51 Pak. Ada Al-Imran 50-51 Jawabnya itu sih dalam kondisi tertentu, kondisi emergensi, kondisi darurat, kita itu umat Islam nggak boleh mati konyol. Tapi dalam keadaan sekarang belum ada yang praktekin tuh. Itu artinya Islam tuh selalu ada solusi. Itu sih ya, itu jawabannya. Iya. Itu aja sih. Tidak mungkin itu terjadi, karena yang pasti itu penekanannya adalah di dalam Islam itu mati itu tidak boleh menjadi pilihan dalam hidup. Ini Al-Imran 50-51 ini apa ini bunyinya? Coba. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat dan sebelumku, agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhan. Nah, terus apa ini? Apa yang kamu bahas itu ini? kan menghalalkan sebagian Pak. Iya, terus apa? Di sini apa yang disebutkan apa? Ya, dan sebagai apa yang kamu tanya? Iya, apa yang kamu tanya? Apa yang disebut di sini? Katanya kamu jangan dusta. Tadi kamu mengatakan apa? Binatang atau hewan atau apa di sini? Mana bunyinya di sini? Betul. Iya, mana? Saya nanya, jangan jadi pembohong. Jangan seperti Roma 3 nomor 7. Janganlah begitu. Saya nanya Pak Sidik. Karena begini. Loh kenapa? Di dalam Taurat, sebentar, karena kan sudah berbohong. Kelinci itu halal Sebentar. Buat kalian halal tidak? Sebentar, kalau kamu bertanya mana datamu dulu gitu. Jadi sebentar. Kalau kamu berbicara tentang Taurat di dalam Yeremia 8 nomor 8, Taurat pena palsu telah merubah ya. Jadi apa yang saya harus percaya dengan seluruh kitabmu di dalam perjanjian lama? Terus bentar dong. Saya kasih data. Sekarang gini, di dalam Lukas 1:1-3, Theophilus, yang orang banyak itu kalau kita terjemahkan Theophilus itu kitab penyelidikan. Ya, paham? Dan di dalam Kodeks Septuaginta saya bisa open camp ya, abad keempat banyak ayat yang sisipan yang sekarang kalian pegang. Apa yang harus dipercaya? Nah, terus kamu berbohong. Di sini apa yang disebutkan di sini? Hewan apa yang di sini yang tertulis? Jangan jadi perbohong, Bung. Jangan jadi Roma 3 nomor 7. Boleh saya tanggapi? Silakan. Boleh. Jadi begini saudara, saya tidak berbohong.
Karena Quran ini kan datang kemudian, sedangkan apa namanya yang tadi saya sudah sebutkan itu Imamat 11 ayat 4 sampai 6 itu kan kitab yang sudah mendahului, artinya sudah jarak 1800 tahun baru Quran menghalalkan kedua binatang itu. Lalu saya pertanyakan di saudara Sidik, apakah unta dengan kelinci itu haram di dalam Islam atau halal? Coba dijawab. Ya, mana datamu dulu? Iya, saya nanya, itu kan tadi saya sudah sebutkan Imamat 11 ayat 4 sampai 6. Itu di dalam hukum Taurat itu diharamkan. Silakan dibaca, Pak. Kamu mengatakan tadi di dalam Al-Quran, terus kamu mau masuk di dalam imamat. Apa sih maksud kamu? Pertanyaan ini nggak nyambung, Bung. Begini, nyambung, Bung. Karena di Ali Imran 50 itu kan ada menghalalkan. Yang saya tanya nih, kalau Itu dalam konteks apa sih saya tanya? Betul. Kalau dalam konteks konteks yang lain, apa saya tanya di situ? Begini, memang dalam konteks yang lain oke lah. Tetapi saya nanya, unta dengan kelinci itu di kalian haram atau halal? Coba sebutkan. Saya jawab. Halal, halal. Aduh. Halal kan? Nah iya berarti ada yang dirubah dong. Ada yang dirubah dong. Oke, saya jawab. Saya nggak nyambung sih pertanyaan ini, dokter. Nggak Silakan. apa-apa. Saya luruskan dulu. Sebagaimana di Ali Imran dijelaskan di sana, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aku menghalalkan sebagian yang telah diharamkan." Begini ya, bro. Kami di umat Islam itu tidak berdasarkan hukum Taurat, tapi kami mengimani hukum Taurat. Yang kita jalankan adalah yang ada di Al-Quran dan hadis, begitu. Definisi Jadi mengimani itu gimana sih, Bang? Coba sebutkan ke saya, Bang. Saya kan belum kelar. Oh, silakan. Jadi tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa menjalankan hukum Taurat itu. Kalau ada, saya traktir kopi tiap pagi 2 gratis. Tidak ada satupun manusia di muka bumi bisa menjalankan hukum Taurat di zaman modern ini. Ya. Kenapa? Satu, di sana itu tidak boleh makan udang, tidak boleh makan belut, tidak boleh makan yang tidak bersisik, cumi dan seterusnya. Saya lihat mayoritas kita ini mengkonsumsi itu. Apa makna di balik ini semua? Karena Allah Maha tahu bahwa di zaman itu berlaku. Kalau sekarang tidak diberlakukan, bagaimana nasib petambak udang, cumi, nelayan dan seterusnya? Yang tidak boleh dimakan itu adalah kapal selam. Itulah. Itulah indahnya Islam, selalu ada solusi, bro. Baik. Oke, itu jawabannya. Oh, maksud saya begini. Kalau pempek kapal selam enak, Bang. Oke. Oke, boleh saya tanggapi? Lanjut ya. Boleh saya tanggapi? Nah, ini kan sebenarnya jawaban malapetaka untuk saudara sendiri, karena menurut saya ini blunder yang sangat luar biasa. Kalau saudara bilang, wah, masa sih, kan kasihan yang penjual ini, Tuhan tuh Maha tahu. Justru karena kalau dia Maha tahu, kenapa harus nunggu 1800 tahun untuk melakukan perubahan? Oke, baik, saya jawab. Silakan dijawab. Saya jawab. Setiap nabi itu diutus sesuai dengan kaumnya. Nabi Musa khusus kaumnya, bukan untuk seluruh umat manusia. Nabi Isa alaihissalam kaumnya Bani Israel. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil alamin, seluruh umat manusia. Ya, Itu Yohanes. perbedaannya. Jadi yang bisa menjalankan Taurat waktu itu hanya kaumnya Nabi Musa dan kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Itu intinya. Kami mengimani ada pernah Taurat, kami percaya, tapi bukan di situ patokan iman kami. Iman kami pernah ada itu. Nah, saya kalau boleh tanya balik kepada Anda. Anda Kristen, hukum Taurat masih ada di Bible Anda. Jelas di sana. Apakah Anda masih pakai hukum Taurat? Pakai tidak? Ya, saya akan menjawab hal yang sama seperti saudara jawab tadi, bahwa itu cuma Bani Israel. Oke. Oke, Bani Israel saja toh? Oke. Apakah Anda sudah pernah baca Efesus 2 nomor 15? Efesus 2. 15. Bentar, Pak, saya pakai Alkitab manual nih. Ya. Di mana Anda bertanya yang bukan dasar Sebentar. Anda disitu? Jangan diganggu dulu. Biar Iya. aku luruskan dulu ini. Efesus 2 ayat berapa, brother? 15. 15. Dipersatukan dalam Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi ketentuannya. Keduanya apa nih, Bang? Keduanya itu artinya segala peraturan, ketentuan dan hukum Taurat dibatalkan dengan matinya Yesus. Loh. Segala ketentuan dan peraturan hukum Taurat batal.
setelah Yesus mati, betul? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala Segala. perintah dan ketentuannya untuk Oke. menciptakan loh keduanya menjadi satu manusia baru. Oke. Di dalam Artinya di dirinya sana, dengan itu mengadakan Oke. damai sejahtera. artinya di Berarti yang sana kedua itu menciptakan manusia baru dong gitu ya Pak. jangan ke manusia baru dulu. Yang dibatalkan di situ apa, Bro? Taurat. Hukum Taurat Pak. Oke, dengan segala perintah dan ketentuan toh. Betul. Oke, baik. Artinya Anda tidak boleh pakai lagi hukum Taurat. Tapi persoalannya adalah Anda tersangkut paut dengan Matius 5:18. Coba Anda baca. Coba Anda baca Matius 5:18. Lagi dicari. Ini Bible manual. Ini problem ini. Ya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan di hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Maksudnya menurut Anda apa ini? Ya benar, apa yang dikatakan Yesus itu benar kan, dia bilang sebelum semuanya terjadi. Setelah semua terjadi ya itu sudah ditegaskan terjadi, tadi sebentar, terjadi apa di di sini? ayat yang tadi kita baca pertama itu Sebentar Pak. dulu, terjadi apa di sini? Ya terjadi Mati ya dan itu bangkit. penyalipan itu. Dan Salah. mati dan bangkit itu, Baca Pak. dulu dong. Sebelum langit Aduh. bumi ini runtuh. Sebelum langit ini runtuh, sebelum langit dan bumi ini lenyap, hukum Taurat tidak boleh dihilangkan satu titik menurut Yesus. Karena memang Yesus ini diajarkan kepada Bani Israel untuk patuh terhadap hukum Taurat. Itu loh bahasa Indonesianya, jangan dibantah dong. Saya ulang ya. Sebelum langit dan bumi ini runtuh, hukum Taurat itu tetap berlaku konsisten terhadap Bani Israel, kata Yesus. Tapi menurut Paulus, dengan matinya Yesus di tiang salib telah menghapus segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Anda mau pegang yang mana? Anda bukan Bani Israel. Hebat toh Andi Selebes kalau bicara. Masuk akal kan? Sikat diri. Susah kan jadi Kristen itu maju kena mundur kena. Malipunon itu. Baik, mungkin saudara Karen bisa menjelaskan. Silakan. Nggak bisa, Iya, karena ini murid iya. saya, nggak bisa juga dia. Waduh. Aduh. Ya, Bu Darni aja, Bu siapa? tuh? Apalagi Bu Darni. Bu Darni itu saya. Iya nggak say? Aku menjawab. Oh, Masih hidup dia. Sekarang udah tidur. Nggak capek kamu say? Belum tidur jam segini? Kalau untuk penginjilan nggak capek. Oke, siap. Mantap. Lanjut Bu Darni. Ini Maafin. artinya yang mati itu, yang mati hukum-hukum upacara itu loh. Kalau hukum Taurat yang 10 hukum itu enggak batal. Makanya di Galatia dibilang Paulus juga hukum Taurat itu adalah sebagai penuntun sampai Yesus datang katanya. Jadi yang dibatalkan itu hukum-hukum upacara. Jadi nggak lagi menyembelih korban Salah lah, jawab, apalah, salah jawab. apalah. Itu yang dibatalkan. Bu Darni, Anda ini mengikuti ajaran Isra Soru. Anda membagi menjadi hukum sipil, hukum moral dan seterusnya. Kan Gitu ya. nggak mungkin Pak, setiap tahun kita dengerin dulu, Bu. motong lembu Bang Yes, Handi, Bu. motong sapi, motong ini, motong ini. Dengerin dulu, Bu. Sementara manusia perlu makanan. Iya, dengerin dulu Ibu. Di situ Efesius, baca dulu Ded. Ini mudah loh. Di situ yang dibatalkan itu, Bu, segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Yang namanya kata segala itu tanpa kecuali. Jangan diakal-akalin lagi. Oke. Coba Ibu baca dulu. Dengan Iya. matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya, kalau Anda mengikuti ini, Bu Darni jauh-jauh dari hukum Taurat. Apa yang di sana isinya hukum Taurat di dalam Ten Commandment itu, Ibu Darni tidak boleh lagi menyayangi ayah dan ibu. Enggak lah, Dulu. sampai
Bukan begitu maksudnya, itulah orang salah. Kalau yang hukum 10 itu hukum abadi, itu hukum kekekalan, nggak bisa itu nggak bisa dirubah-rubah. Yang 10 itu benar nih. Ya, Oh, yang 10 Benar hukum nih, yang Taurat 10 itu hukum Taurat atau bukan? Yang Iya, 10 itu Taurat. hukum Taurat. Baik, Hukum pinter. Taurat, hukum Taurat ada Oke. juga hukum upacara loh. Kalau itu hukum Taurat, artinya dibatalkan oleh Paulus. Yang dibatalkan itu bagian-bagian Itu upacara itu namanya ibu akal-akalin, tidak konsisten dalam mengerti yang tertulis secara lex tertes itu loh. Terbaca dengan jelas loh. Kata segala itu tanpa kecuali. Kata Kan segala makanya, tanpa kecuali. Oh Bang Handi, kan makanya di dalam Mazmur ditulis, aku nggak perlu lagi korban-korban bakaran sajian-sajianmu. Dan katanya, Nggak perlu lagi memang, nggak perlu. itulah Iya. yang dibatalkan itu. Itulah yang Makanya dibatalkan. jadi orang Kristen itu harus konsisten, jangan diakal-akalin dong. Ada Lebih juga baik, hadisnya. lebih baik ada berkata juga begini, hadisnya. dengerin dulu Dan- Bu. Lebih baik Ya, Bu, dengerin Bu. dulu. Lebih baik berkata begini. Kami tidak di perjanjian lama lagi. Kami di perjanjian baru, kami tidak pakai hukum Taurat lagi. Baru itu sejati Efesus 2:15. Tapi kalau Anda masih ngais-ngais, ini namanya Anda melanggar data yang ada di Bible. Bukan hukum upacara yang berapa ratus itu yang dibatalkan loh Bang Handi. Tetapi kalau hukum 10 ini sampai Yesus datang itu harus kita patuhi. Ada yang bisa baca nggak Efesus 2:15? Coba teman-teman Muslim. Jangan kau Halo, hormati halo. orang tuamu Bang Handi. Bentar, saya bilang. baca. Boleh saya tambahkan? Boleh saya tambahkan? Ntar dulu, dibaca dulu deh. Oke. Efesus. Ditampilkan aja dulu. Yang mau membaca tampilkan, kalau bisa kita baca Efesus 2:15 dah. Supaya Bentar, kita ini saya nggak ngakaling gitu loh. Siapa yang bisa baca dengan jelas? Ntar Saat sopan orang, ya di saat orang membaca, Anda resapi kalau perlu sambil minum. Jangan sambil mikir yang aneh-aneh. Oke. Supaya paham ini bahasa Indonesia loh. Terlalu loh kalau bahasa Indonesia nggak ngerti. Ya versi Bapak TB. Nah ini, TB Bang Andi. Nah, coba. sebab dengan matinya, ya kan? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Torah dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu segala perintah dan ketentuan tuh hukum Taurat dibatalkan loh. Segala itu Bu Dardi tanpa kecuali loh. Izin menanggapi boleh? Udah nggak bisa. Oh udah bisa Oke. sekarang. Bisa Pak. Oke Pak. Jadi di situ kan kalau kita mau lebih teliti kan dibilang segala ketentuan dan apa itu Pak? Coba dibaca ulang. Segala perintah dan ketentuan. Berarti ketentuan, Perintah. dan ketentuan. Nah. Ya kan sama seperti undang-undang itu kan ada dia punya hukum-hukumannya apa-apa gitu. Nah itu kalau di ini itu namanya hukum yudisial. Hukum yudisial di dalam hukum Taurat. Nggak ngerti, lu nggak ngerti hukum Bro. Jangan ngomong deh saya ngerti hukum. Nggak begitu Iya. penyebaran hukum kita. Ini hukum yudisial menurut Tauratnya Yahudi. Nggak ada hukum yudisial, nggak ada. Itu contohnya bisa kita lihat di Bilangan 18 ayat 26 dengan Kok lari ke 32. sana sih, ini perjanjian baru kok Nah. lari ke PL nih. Iya, makanya Nyambung, Bro. kita kan membahas Iya, Taurat ya, lompat-lompat Pak, ya. ini Jubir. Jubir kalau ngomong lompat-lompat tadi dari ketuhanan lompat ke anu. Bentar Aduh, Pak, bingung Pak. Ini gitu. begini, Gitu kan? begini. Kita, Ya, kita kan apa-apa. bahas pakai dalil kan. Bilangan 18 ayat 26 sampai 32. Salah satu contoh di situ, pencuri domba harus mengembalikan 4 kali lipat. Jadi ketentuannya itu kalau lu mencuri lu harus mengembalikan 4 kali lipat. Itu salah satu contoh. Udah, Jadi nggak itulah nyambung, hukum-hukum Bro. Ini yang cuma dibatalkan itu. durasi lu panjang tapi nggak masuk ke substansi. Yang Tapi kita saya bahas punya di sini. dalil, Pak. Saya Begini punya Pak, dalil. dengerin dulu ya. Efesus 2:15 itu segala perintah dan ketentuan ini dulu. Saya mau nanya kepada Anda. Kata segala itu tanpa kecuali atau seperti apa? Iya, segala itu hukum yudisialnya, Pak. Enggak, segala itu tanpa kecuali atau terkecuali? Ada kecuali. Ada kecualinya. Ya sama seperti saya bilang semua orang mati, Pak.
Apakah semua orang mati? Tapi kalau Jangan ada lari ke historis, sana. Ini bukan orang begini, yang kita Pak. bicarakan. Betul, betul. Semua orang mati. Tapi kalau ada historisnya, oh di dalam pesawat itu Ini anak ada 100 orang dan semua orang mati. Apakah kata semua orang itu melingkupi 8 miliar orang? Kan tidak mungkin, ini Pak. banyak orang yang dengar loh. Jangan memperlihatkan Iya, justru cara sesuatu. berpikirnya, Pak. Cara berpikirnya, Pak. Ntar dulu bro, jangan Anda memperlihatkan sesuatu. Anda mau ngomentari sesuatu, tapi tidak masuk ke substansi. Nggak baik Di didengar situ, loh. di situ ada Gitu loh, kata nggak bagus loh ketentuannya. didengar. Di situ ada Jadi kata saya baca ketentuannya. ulang ya. Kita fokus pada kata ketentuannya, Pak. Segala perintah dan ketentuan. Iya, Perintah loh. iya perintah kan. Saya mau Setelah nanya dulu kepada ada Anda. perintah berarti ada ketentuan kan, Sudah, Pak. Ketentuannya apa nanti? Kalau lu melanggar perintah itu ketentuannya apa? Segala Ya, sama. perintah dan segala perintah. Itu namanya dan- hukum yudisial, Pak. Dengerin. Oke, hukum yudisial apaan sih? Yudisial itu bukan Nah, hukum. makanya harus belajar. Yudisial Harus itu, belajar. dengerin saya ajarin hukum. Yudisial Ini, Pak. itu, dengerin Hukum loh. moral, hukum Hei. seremonial, dan hukum yudisial. Yudisial itu Hmm. cara kita untuk bertindak, bagaimana cara menafsirkan dan merubah hukum. Oh, itu penjelasan nama- definisi punya Bapak. Kalau ini definisinya beda, Pak. Itu yudisial itu loh artinya Iya, apa? definisi hukum Taurat dari Israel sana beda Ini dengan makanya lu bikin KBBI aja sendiri. Bukan, Pak. Saya bukan bikin KBBI, Pak. Saya punya KBBS, data, Pak. Kamus Saya punya Besar data. Bahasa Sendiri. Jadi saya sekarang kita saya Bapak menggunakan Jubir, dalil. Bapak Saya Jubir. menggunakan dalil tadi, Pak. Efesus 2:15 jelas di sana segala perintah dan ketentuan dihapus dengan matinya Yesus di tiang salib. Apa itu termasuk perintah? Ten Commandment itu perintah. Harus Itu konsisten. dihapus. Nggak dulu Bu Darni, Bu Darni. Nanti, tunggu, ini ada ayatnya. Baca ya, udah kamu ya. mati. Ke-10 hukum moral Allah itu, hukum moral maksudnya yang diteruskan. Hukum upacara itulah yang dibatalkan itu. Terdengar ya. Ke-10 hukum moral Allah yang besar adalah kekal seperti Allah. Hukum ini sudah ada Nggak pada apa-apa. waktu Nggak apa-apa. penciptaan. Hukum itu membawa kepada hidup. Roma Dalil. 7 ayat 10. Ada Oke, dalilnya. oke. Kalau begitu saya balikin nih Bu Darni ke Matius 5 nomor 18 kalau begitu. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Yesus berkata tidak boleh menghapus satu titik, Bu, nggak boleh dihapus. Hukum moral ini karena kan gini, Bang Andi, kena kan lagi, kan? manusianya sekarang Ini yang baju kena, menurut kena ini barang ini. Tunggu dulu. Hukum moral ini kan hukum ke-1 dan 10 itu kan hukum moral. Hukum 1 sampai ke 5, 4 itu kepada Allah. Hukum ke-5 sampai ke 10 itu kepada sesama manusia. Itulah namanya hukum moral. Tetapi Bu, hukum saya nggak minta itu, upacara Ibu Dar. itulah yang nggak perlu lagi. Bu Gitu loh. Darni, tapi Yesus berkata tidak boleh menghilangkan satu titik hukum Taurat. Tapi itulah yang kami pelajari. Titik. Berarti Anda membangkang sama Yesus. Ya, bukan membangkang. Tapi itulah yang kami imani. Ya berarti Anda nggak percaya pernyataan Yesus. Ya, bukan nggak percaya. Kalau nggak percaya perkataan Yesus, nggak berhari sahabat aku. Pasti Kalau ku ganti ibu harinya. percaya, Hari itu. kalau ibu percaya pernyataan Yesus Matius 5:18 tulisan merah, ya ibu percaya tidak boleh satu pun hilang di hukum Taurat. Ibu harus konsisten di hukum Taurat. Ibu seperti Yudaisme. Anu loh, Pokoknya serba hukum salah moral- kan? Serba salah. Bukan, kita kan manusia juga harus bijak. Kan hukum moral itu untuk sesama. Kalau begitu Anda terlalu bijak, akhirnya apa? Anda akal-akalin pernyataan Yesus. Dong. Kelewatan Coba dulu bijak, Bang Nandi, Bu. masa kita setiap tahun, setiap bulan memotong binatang terus. Nah, itulah yang ini, maksud ini Yesus yang ngomong, salah. bukan saya. Ini Yesus yang perintahkan Anda, bukan saya. Itulah, Anda ya, tapi yang kami Kristen, pelajari hukum-hukum moral yang hukum-hukum upacara Kristen- itulah yang dibatalkan gitu. Bu Darni yang terhormat, Kristen ini kan pengikut Yesus. Apapun kata Yesus, ikutilah, jangan dibantah. Oke? Iya. Oke, iya. Kalau begitu satu titik hukum Taurat jangan dihilangin dong. Oke? Hukum yang 10 masuknya hukum 10. Nah, ini lu bagi-bagi lagi kata Yesus. Itulah perintahnya.
Ingat Bu, Matius 7:23 kata Yesus, "Enyahlah kau di hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan." Mau digituin nanti? Itulah yang dia nyahkan, yang menukar hukum-hukum tadi. Enggak, disuruh- yang menghilangkan hukum Iya. Taurat itu, Kan yang tadi menghilangkan. Kan Yang dia dibilang, oh Bang Handi, kan dia dibilang jangan membunuh, datang agama, bunuhlah siapa saja yang kau dapati, katanya. Itulah yang dia nyahkan. Oh iya, itu di Ulangan 20 itu Bu. Bunuhlah semua yang bernapas. Termasuk Beda dengan anak-anak. di perjanjian Termasuk lama. Perjanjian lama kan perintah Allah langsung. Kalau perintah Allah langsung, no comment. Oh, jadi boleh membunuh anak-anak yang menyusui. Kan Allah yang nyuruh, bukan Buset. manusia. Ini kan hukum Buset. 30 ini, hukum ini kan untuk manusia berlakunya. Sama manusia loh, jangan membunuh gitu. Tetapi kalau perintah Allah langsung kepada Nabi itu nggak bisa kita komen. Udah itu perintahnya. Kayak mana pula nanti kita disiksa di api neraka, nggak mati-mati apinya. Kayak mana pula itu? Pantas Tapi saja persoalannya anak Ibu, Anda melanggar pernyataan Yesus. Nggak boleh dihilangkan hukum Taurat. 1 titik loh Bu, nggak boleh loh. Iya, yang maksudnya yang Ya, supaya Ibu konsisten di situ. Allahu Akbar, Ini aja Bu, pusing, ya. supaya Ibu konsisten di situ. Besok saya antar Ibu kembali ke Israel, mau? Ngapain aku ke Israel? Supaya kamu jadi Yahudi aja, supaya percaya ini nggak boleh hilang 1 titik. Nah, Yahudi di mana-mana bertebaran. Sekarang Yahudi di mana-mana. Jadi Ya siapa udah. yang memutuskan hari Sabat itu sudah Yahudi yang murni. Enggak. Nah itu dia. Itu Yahudi yang mengikuti Halo. perintah Allah. Halo, izin menanggapi boleh menambah? Anda Oke. tapi nanti tak bukan substansinya bro. Enggak, Pasti kemana-mana. dikit aja. Iya, bahas lain. Oke. Oh, Kita Bang bahas Judi. lain. Jadi tadi kan Selesai. saudara mengangkat Matius kan, ya mari kita lihat juga Matius 22 ayat 37 dengan 39, silakan. Jadi ayat lawan ayat, data lawan data. Ya, kita baca dulu Pak. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Suruh mikir Nah ini bro. kan berbicara hukum. Nggak, lu suruh Kalau mikir. berbicara Lu hukum. suruh mikir. Lu Iya, disuruh mikir pakai betul, akal Pak. budi Jadi itu bro. Lu disuruh mikir. Jadi kalau begini, jadi kalau Bapak mentafsirkan yang tadi di Matius sekian itu Saya nggak adalah nafsir, saya baca membatalkan aja loh. Saya nggak segalanya. nafsir. Siapa yang nafsir? Iya Lu yang betul. nafsir. Kita kan punya penjelasan sendiri, tapi Bapak kan tetap Tapi kekeh jangan dengan nuduh saya penjelasan dong Bapak. menafsir. Oh enggak, ya sama aja menafsir Pak. Enggak, saya Bapak membaca menafsir kok. itu. Saya membaca kok. Kita kan sudah bilang segalanya itu bukan berarti semuanya. Ada yang Oh. tidak, ada yang ini. Oh jadi segala itu jadi segala itu Betul. terkecuali. Kan sama seperti bahasanya semua orang mati. Ya terus Semua orang mati kan belum tentu 8 miliar orang mati, kan ada penjelasannya. semua orang yang akan mana mati. dulu? Betul percaya nggak semua orang akan mati? Ya itu beda lagi kata-katanya. Saya bilang semua orang mati. Kena lagi. Kalau dia. kalau saya bilang kata semua orang mati, apakah semua orang mati? Tidak kan? Semua Di orang mana? mati. Semua orang mati maksudnya gimana dulu? Saya Kalau jawab, saya saya jawab. cerita, Saya jawab. kalau saya cerita, ya itu pasti beda lagi. Kau lari-lari kemana sih lu? Itu cara berpikir Pak, cara berpikir. Gitu. Gini sebentar Bang Andi, sedikit Bang Andi, maaf Iya, iya, izin. iya. Sebenarnya tadi Jubir pada saat melempar jawaban udah nggak sanggup menjawab, disitulah tingkat kecerdasan Anda ternilai. Anda udah mulai cerdas, Anda udah mulai berpikir. Dan kami di sini, saya pribadi udah ngelihat, oh ini orang udah mulai mikir, jadi udah nggak sanggup jawab gitu loh. Karena apa? Karena memang sudah jelas kontradiksi gitu loh. Tidak Jangan menjawab kan berarti memaksakan. tidak tahu, Setelah dia Pak. kembali menjawab, Kasih ke yang Setelah lain. mulai kembali menjawab, jadinya terlihat Iya, amburadul on tuntas lagi gitu loh. pembahasan ketuhanan masuk di hewan. Bingung saya nih sama kau. Iya, tadi udah mulai terlihat loh bahwasanya udah mulai mikir, Karena udah kamu mulai nggak bisa cerdas. menjawab gitu loh. Makanya Masuk dilempar lagi. sama Bang Karen. Dilempar ke Bang Karen, oh Jadi- berarti dia ini udah mulai itu. Jadi nggak fokus kita diskusi nih. Makanya tapi Diskusi mulai satu berusaha belum lagi. selesai gitu kan. Saya bantu jawab lah kalau Masih begitu. banyak sebenarnya pemaparan gitu kan. lanjut. Lapar saya makan dulu bentar. Iya, sama ya. Jawab yang pertanyaan tadi. Ya kalau Yesus mengiyakan hukum Taurat, jawaban saya iya. Di dalam dia masih manusia, iya. Karena dia masih Yahudi tulen. Tapi setelah dia mati bangkit ke sorga, hukum itu berubah. Sama seperti yang tadi dibahas di kata Paulus. Buktinya di mana? Yang tadi sudah saya buktikan di Kisah Para Rasul 10.
Ya Yesus sendiri yang menyuruh Petrus menyembelih hewan-hewan ternak yang haram sama ikan-ikan di laut yang haram. Jadi ada dalilnya. Jadi kalau kalian bilang Yesus memerintahkan hukum Taurat wajib dilakukan, amin, saya katakan iya di saat dia masih hidup. Tapi setelah dia bangkit, dia naik ke sorga, hukum itu ditiadakan. 100% tidak ada kata dipilah-pilah kayak Ibu Darmi tadi bilang babi tidak boleh, tapi hari Sabat masih boleh, tidak. Jadi Ini namanya jawaban jujur. Gue senang sama Mas Karen nih. Setelah Yesus mati, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Ini jawaban jujur. Nah, Itu dong. ya jadi muter akhirnya lompat gitu kan. jawaban sesuai dengan Alkitab saja. Nggak usah ngarang-ngarang bebas begitu, jangan berdoa. Oke, setuju Mas Karen. Terjawab ya ini, Jubir gitu. ya. Tadi Jubir melempar ke Karen. Karen menjawab, berarti sudah terjawab ya. Iya, karena kan tadi kita pembahasan misalnya konteks ketuhanan gitu kan. Terus masuk di makanan. Kalau kamu masuk di makanan, ya beda lagi konteksnya gitu loh kan. Nah, jadi kalau harus pembahasan tentang makanan tadi, tapi saya pikir tadi pembahasan ketuhanan kan gitu. Nah, jadi Bahkan kalau Bang Handi, bahas Bang dari Handi di dalam Wahyu, Bang Handi, makanya di dalam Wahyu ditulis, maka marahlah naga itu, maka marahlah iblis itu Ai. mengejar orang-orang yang melakukan 10 hukum katanya. Itulah. Bu Darni lama-lama jadi kayak pendongeng. Setan itu tidak suka meneruskan 10 hukum Begitu, karena Bu setan Darni. itu Bu Darni, berkuasa dengerin dulu Bu Darni. untuk melupakan perintah Tuhan. Betul kan? Sudah Saya memang lebih- dilupakan manusia perintah Tuhan, nggak lagi Benar. orang berhari Sabat. Bu Darni. Semua orang pergi berhari Minggu, semua orang pergi berhari Jumat, semua orang pergi menguduskan hari yang lain. Tetapi hari Sabat itu disingkirkan. Menanglah iblis. Dengar dulu Bu Darni ya. Saya ini lebih Berarti Bu Darni ikut Tar dulu Pak Gitu. Sor. Saya lebih apresiasi ke Mas Karen karena Mas Karen ini konsisten gitu loh. Tidak neko-neko. Kalau dikata segala, ya udah artinya matinya Yesus, ya hukum Taurat selesai. Selesai gitu loh. Jadi gak ada perdebatan gitu. Tapi kalian ini berdua di situ udah ada kata segala, Anda masih tafsirkan kemana-mana. Ya maklum Tuhan kan cuma satu itu. Kan saya Tuhannya dua. Ya, omelin dulu Mas Karen, omelin dia itu. Iya. Saya minta bukti dari tadi sama Ibu Darmi, tapi tidak ada ayat Alkitab di mana jasadnya Yesus dibuang kalau rohnya kembali kepada Yahweh. Host Deng Handi, Bang Sidik dan lain-lain izin turun ya. Kalau nggak Cakar dulu. dijawab loh. Cakar dulu. Tunggu dulu bang, mau kemana sih bang? Baru aja naik bang. Cakar dulu bro. Dari jam dari pagi dia Bang Bes. dari pagi. Ki. Dari pagi bang. Ya udah ngopi dulu bang, ngopi dulu. Biar enteng lagi bang, ayo bang. Udah seharian bini dianggurin Asik. mahal. Makasih ya Kayaknya- Bang Wan. Kayaknya saya kenal nih suaranya nih, manis banget nih. Ya, assalamualaikum. Hati-hati Bes. Kalau Hati-hati Bes, udah dibilang manis, hati-hati weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intermezzo sedikit lah brother, biar kita nggak terlalu tegang. kita sapa saudara kita yang dari Kristen nih, teman saya juga nih Bang Sigus Bolang. Selamat pagi Bang Sigus. Selamat pagi. Halo. Dari Bekasi juga bang, dari Bekasi. Bang Hos. Apa saya kan? Iya dari Bekasi juga. Apa bukan? Oh, Bekasinya mana? Bekasinya mana? A? Bekasi Barat. Oh, oke. Nanti kita siap. ngopi boleh ngopi. Boleh, siap saudaraku. Bang Sigus ada yang mau ditanya dengan Bang Sidik? Silakan. Ini dokter Andi lagi makan apa gimana nih? Saya mau makan dulu nih. Atau mau tanya bisa, silakan. Gantian Jadi- makannya, aku udah makan. Yang Bang Aku Sigus. tuh ya Bang One. Besok aku mau main badminton. Asik. Ya Ini udah, saya ini mencari gurunda saya nih. Gurunda saya nggak hadir nih. tidur. Jangan Kamu sebenarnya Jubir, kan itu sudah berapa kali dijelaskan tadi juga gitu kan? Karena kan Iya, waktu- itu saya sengaja aja menguji pemikiran aja. Sebenarnya saya tujuannya sama Gurunda ada hal yang saya mau bahas, tapi ya sudahlah. bukan supaya Semoga maju loh hadir. perkembangan. Misalnya contoh kemarin orang Siap. tanya tentang Silakan lanjut. Hajar Aswad dipindahkan tentang arah gitu kan enak. Wah itu pula sama kayak Buder nih.
Bang Sebenarnya Jujur kalau mau sama Bu baca. Deni ini saya akan membahas tentang Yahweh dan nama Allah gitu loh. Tapi bawa data supaya kita maju. Tapi Ibu Deni itu aja muter-muter tentang itu aja. Padahal udah berapa kali loh sama gurunya itu. Nah itu yang maksudnya saya apa Bu Deni bahas yang lain gitu kan. Supaya kan bisa maju gitu loh. Itu aja. Kalianlah bertanya. Bang Jujur mau bentar. Kalian yang mau ingin tahu isi Alkitab kan gitu. Bang Jujur mau dijadwalin sebentar Bu. Sama Gurunda. Boleh saudaraku. Tapi saya tanya dulu besok ya. Oke, siap. Nanya beliau aja dulu lah. Siap. Oke. Saya mau nanya nih. Ya Bang, silakan Bang Sigus. Ya silakan Orang Bang. Islam mempercaya apa Allah yang monoteisme ya? Hmm? Benar ya atau enggak? Orang Muslim Islam. Ya. Kenapa Bang? Kenapa? Saya minta penjelasan di dalam. Aku mau bertanya dulu sama Ibu Darni sebentar. Bu Darni, kan Bu Darni ini kan besok mau main bulu tangkis. Saya mau nanya Bu Darni, berapa ukuran lapangan bulu tangkis Bu Darni? Udah lupa aku. 13,4 meter kali 6,10 meter itu ukuran internasional. Udahlah intermezzo lanjut. Iya, apa suka main bulu Ibu ya? Ya udah lanjut Bang Sigus. Biar sehat, biar sehat. Saya minta penjelasan dari saudara-saudara Muslim jika minta penjelasan dalam surat Al-Asad 56. Al-Azab 56. Kan orang Muslim itu kan percaya satu Allah. Di situ Allah dan para malaikatnya bersolawat. Di situ ada tafsirannya bersolawat itu dan berdoa. Oh. Bang Sidik kasih Bang Ansor dulu Bang Sidik sebentar. Nanti Iya, bentar. sama. Bang Saya Ansor minta Bentar ya. Bang Ansor. Oh enggak monitor. Ya lanjut Bang Sidik aja. Di dalam Quran surah Innallaha wa malaikatahu Bang yusholluna Ansor, ala monitor, ya. nabi. bentar. Di situ bentar ya. Quran surat Al-Ahzab. Al-Asad ya 56. Saya sebelum bentar dulu ya. Sudah ketemu ya? Belum Bang, belum. Kenapa Bang? Nah, saya minta penjelasan aja kan percaya satu Allah kan lewat perantaraan siapa Nabi Muhammad gitu ya. Nah, itu minta penjelasan. Itu kan di situ ayatnya saya baca berselawat gitu kan. Jadi berselawat Ya, itu di kan situ, di situ coba, di situ, Tafsir yang saya baca itu berselawat itu kan ditafsirkan dengan kata berdoa gitu. Nah, Tidak, para salah. malaikat dan Salah. Oh ya, oke. Salah, Bang. Silakan Bang diluruskan. Kalimat selawat kepada Nabi itu berkat Bang, bukan doa. Nggak ada Tuhan berdoa kepada Nabi. Makanya Anda Al-Ahzab ini 5. keliru dalam menerjemahkan itu kalimat innallaha wa malaikatahu shalluna ala nabi, bahwa Allah dan malaikat juga memberi berkat kepada Nabi. Selawat itu bukan berarti ini, tapi berkat kepada Nabi. Silakan dilanjut Bang Sidik. Ya. 5.000. Artinya gini ya. 5.000. Jadi Ya, kalau di sesungguhnya situ kan Allah ada dan dua sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu bersalawat, bukan berarti Allah itu berdoa. Artinya di sana itu Allah bersalawat itu penghormatan, menjunjung tinggi, menghormati, mengagungkan, mengangkat dan seterusnya begitu. Bukan Allah mau berdoa kepada siapa. Itulah Jadi kan yang ini yang sering dipelesetkan oleh Christian Prince dan teman-temannya Islamophobia di luar negeri. Ini udah setiap hari kita tabok kok ini gitu. Itu kira-kira penjelasan. Kan di situ kan berselawat untuk Nabi. Berarti kata selawat itu bukan hanya doa ya gitu. Bukan hanya doa. Selawat itu bukan doa tapi pujian, memuji gitu loh. Kalau Anda saya puji, apakah saya berdoa kepada Anda? Tidak kan? Ya kan Sama Itu contoh nih ya. Anda harus pahami. Contohnya bro, misalnya Jokowi dulu udah dilantik menjadi presiden. Saya mengatakan selamat ya Pak menjadi presiden. Tanpa saya memuji dia, tetap dia adalah presiden, begitu. Kan gitu. Itu intinya ya, bro. betul.
Kan gini, itu kan ajaran bapak-bapak yang paham tentang sholawat. Nah, tafsiran yang saya baca di Google itu kan ada ditafsirkan tentang berdoa juga disebut kata lain. Tapi kalau penjelasannya seperti itu ya it's okay gitu kan. Ya itu sudah dijelaskan. Gitu. Kan yang paham Kalau tentang sekarang ajaran. tanya balik, waktu Yesus itu berdoa kepada siapa? Ya kepada Allah Bapa lah. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu dia berdoa. Ya kan tadi yang sudah banyak dijelaskan tentang. Enggak, saya tanya dulu Bang, waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, waktu itu Yesus Tuhan apa dia bukan Tuhan? Dia sebagai tubuh manusia dalam kemuliaan. Dia kan lahir dari, Anda mengenal Yesus sebagai Tuhan. Yesus itu kan dari mana? Dari rahim Maria kan? Enggak, bukan itu saya tanya, jangan diperlebar. Waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, waktu itu Yesus Tuhan atau dia manusia? Ya sebagai manusia. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan, saya tidak mengatakan dia bukan Tuhan, dia itu sebagai saya ulang kembali. Waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga, Yesus waktu itu dia Tuhan apa dia utusan? Gampang loh, ini harus jujur Pak. Kalau jujur gampang itu, kalau jujur. Tapi kalau nggak jujur ribet Pak. Saya ulang ya. Bukan jujur, di mana dalilnya? Waktu Yesus berdoa kepada mengangkat tangannya, waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, dengerin dulu. Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan waktu dia berdoa? Kepribadian Yesus yang orang Kristen percaya, ya. Kok ribet banget sih Pak? Saya tanya, waktu Yesus berdoa kepada Bapaknya, waktu itu dia berdoa, Yesus sebagai utusan Tuhan atau dia Tuhan? Dia sebagai Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya kepada Allah Bapa lah. Kan konteksnya Anda paham tentang kealahan. Jadi Tuhan berdoa kepada Allah Bapa. Ya, Yesus Tuhan berdoa kepada Allah Bapa. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan berdoa kepada. Oke. Jadi Tuhan berdoa gitu ya? Ya. Nah, menurut Anda masuk akal nggak Tuhan berdoa? Ya masuk lah. Berarti Tuhan tidak maha kuasa. Kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Bang Fatih di mute dulu, jadi noise. Bang Fatih. Terusin Pak Sidik, ini Tuhan berdoa nih Pak Sidik. Terusin dulu, aku mau terusin minumnya dulu Pak Sidik. Tuhan berdoa. Di Yohanes 17 nomor 1 ya. Lukas 6:12 itu. Jadi gimana itu Pak? Jadi sebelum lanjut Pak, nah tadi kan sudah dijelaskan ke Dr. Handi ya tentang salawat ya. Jadi salawat Allah kepada Muhammad berarti Allah memberi berkah penghargaan dan menempatkan Rasulullah yang mulia di sisinya. Nah terus salawat malaikat kepada Nabi Muhammad adalah memberi salam. Jadi di sini salawat malaikat kepada Nabi Muhammad adalah memberi salam penghormatan atas diangkatnya kemuliaan dan kerasulan Nabi Muhammad sebagaimana penghormatan malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Gitu aja ya Pak. Udah jelas ya. Nah terus tadi Pak di dalam Yohanes 17 nomor 1 juga di situ menjelaskan bahwasanya Yohanes Yohanes 17 nomor 1 di sini coba Bapak jelaskan kepada saya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Sang Pencipta telah tiba, saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi di sini Pak Yesus berdoa ini kan Yesus Bapak mengatakan Yesus ini Tuhan. Mana Bapak tadi? Betul Pak? Lanjut aja, nggak usah tanya, lanjut dulu penjelasan. Oke. Apa yang mau Anda tanya? Jadi di sini demikianlah kata Yesus gitu kan. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya. Nah di sini kalau di sini Bapak mengatakan kan Bapak yang mengimani Yesus ini Tuhan ya. Terus dia berdoa dia menengadah ke langit dan berkata Bapa. Jadi Bapa di sini siapa Pak? Allah sendiri. Allah Bapa sendiri. yang dimaksud. Allah Ya, Bapa. Yesus sebagai anak Allah. Yesus anak Allah. Yesus anak Yesus Allah kepada Allah Bapa. Ya Yesus Tuhan. Ya kan betul. Bapak ini Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan. Bapak Tuhan. Ya. Ada berapa Tuhan Pak? Saya mempercayai di dalam Matius 28 Tritunggal. Enggak.
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, 3. Iya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, emang di situ kenapa di situ bunyinya gimana? Gimana, Pak? Ya, bunyinya di 289 emang bunyinya gimana? Tuhan 3 atau cuman mengatakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, atau mengatakan sembahlah Bapa, Putra dan Roh Kudus, atau gimana, Pak? Sembahlah Allah, sembahlah Putra, sembahlah Roh Kudus, ada nggak tertulis di situ? Di sana dijelaskan tentang baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Putra dan Roh Kudus. Iya, iya. Adakah di situ ayat mengatakan bahwasanya sembahlah Bapa, sembahlah Yesus, sembahlah Roh Kudus? Secara langsung kan tidak. Secara langsung tidak. Ya, jadi jangan dulu lewat di situ. Yang saya tanya di sini di dalam Yohanes 17 nomor 1 dulu. Gitu ya kan? Nah, waktu Yesus menghadap ke langit ini, ya, dia kan berdoa kepada Sang Pencipta nih ya. Ya. Nah, Bapak mengatakan sini Yesus Tuhan. Yesus ini pencipta juga atau bukan? Yesus juga Sang Pencipta. Apa yang diciptakan, Pak? Oh, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan, dia sudah ada. Makanya dia pernah katakan bahwa dia sudah ada sebelum di mana? Di mana? Yohanes berapa? Saya ini nggak pakai Alkitab ya. Jadi gini, bunyinya itu di dalam Yohanes 17 nomor 5. Tapi bunyinya gini, Bapak dengar ya baik-baik. Ya, kita bahas dari Yohanes 17 nomor 3 ya. 3. Bentar. Yohanes 17:3, 5 dan 6 ya. Jadi gini bunyinya. 5, bentar. Nah, kita dari Yohanes 17 nomor 3 ya. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus kan. Nah, terus 4. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu, ya, sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Sebelum dunia ada, sambung ke 6 ya. Jadi sebelum dunia ada, aku Yesus telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, yang Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi di sini tidak ada. Di sini yang mengatakan ini, sebelum dunia ada, Yesus telah menyatakan namamu. Siapa nama di sini? Sang Pencipta. Karena apa? Di dalam Yohanes 12:49-50, Yesus tidak pernah berfirman, Pak. Tidak. Yang berfirman itu Sang Pencipta. Ya, bentar dulu, Pak. Yesus tidak pernah berfirman. Yesus itu yang diperintahkan Sang Pencipta. Jadi apa yang keluar dari mulutnya itu bukan dia yang mengatakan, Sang Pencipta yang mengatakan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 2. Jadi satu-satunya Allah yang benar kan gitu. Yesus yang diutus gitu. Iya. Halo Pak, izin menanggapi. Tadi kan Pak Sidik bilang diskusi kita itu kan harus maju. Ini kok balik lagi ke sini, Pak, gitu. Loh. Saya pikir kamu sudah apa namanya? Pertanyaan Bang Sigus, Bang Jubir sebentar. Iya kan tadi dilanjutkan Dokter Handi kan gitu. Silakan. Hormatin apa saudara? Paham nggak? Sebelum dunia dijadikan, Yesus telah mempermuliakan namamu. Di mana Bapak baca itu? Kenapa nggak pernah mempercayai itu? Bagaimana, Pak? Tadi ada nggak? Bagaimana? Tadi ada nggak kata-katanya? Sebelum dunia dijadikan, Yesus telah mempermuliakan namamu. Sebelum dunia ini ada. Oleh sebab itu ya Bapa, oleh sebab itu ya Tuhanku, Yesus bertuhan, Pak, bukan ateis. Ya. Permuliakanlah aku padamu sendiri ya, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Perhatikan baik-baik, Pak. Sebelum dunia ada, Yesus telah menyatakan namamu. Namamu siapa? Sang Pencipta yang membangkitkan Yesus. Kisah Para Rasul 2:32. Sebentar. Nah, yang membangkitkan Yesus kan Sang Pencipta. Iya, kalau menurut dulu Pak. Ayat tadi. Sebelum dunia ada tadi kan. Iya, sebelum dunia ada. Nah, Yesus dalam bentar, Pak. Poinnya di sini bukan Pak, sebelum dunia ada, Yesus telah menyatakan namamu. Dari Yohanes 17 nomor 3 kan? Betul. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus yang diutus. Parakletos.
Bukan parakletos jadi theos. Iya. Kan gitu. Bahasa Yunani kan parakletos, utusan. Betul, betul. Nah, Bapak kok jadi theos? teliti dulu kata kalimatnya. Bapak teliti dulu kalimat Iya. sebelum dunia Iya, dijadikan. Pak. Yesus sudah tahu mengerti. Iya. Makanya saya bilang kepada Berarti Bapak, dia bentar. berbicara Oke, di ini firman Yesus atau firman Tuhan? Perkataan Bapak salah karena Yesus selalu berkata, aku berkata kepadamu di dalam tadi Anda sering bicara tentang dalam kitab Nabi. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama selalu berkata berfirman, tetapi setiap kali Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Gitu. Karena Pak, Yesus di dalam- sebagai Tuhan 100%. Dan juga 100% apa, Pak? Manusia 100% 100%. manusia, 100% Tuhan. Mana datanya? Coba saya buka. Matius, Yohanes, Lukas. 100% Allah. Hah? Di mana? Matius, Yohanes, Lukas, Galatia, Efesus, Roma, Filipi. Itu mana, Pak? Coba saya Ya, bisa buka. nanti- 100% manusia, 100% Tuhan. Nanti saya kasih ayatnya. Saya mau kembali kepada tadi yang Bapak baca ayatnya. Tadi Bapak sendiri baca bilang kan, Yesus mempermulai sebelum dunia dijadikan. Jadi nggak ada ya? Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yang mana 100% manusia? Coba buka. Yohanes 10 ayat 17 sampai Baca dong, 18. baca dong, coba baca. Silakan baca kalian kan? 100% manusia ya? 100% Tuhan, silakan. Tadi kan Bapak bilang Yesus itu dibangkitkan oleh Allah Bapa. Iya, Kisah Para Rasul 232. Saya bantah itu tidak, Pak. Terus baca dong, Kisah Para Rasul 232. Yang membangkitkan Iya. itu siapa? Siapa? Baca Saya dong. bantah itu, Pak. Yohanes 10 ayat 17 18, Pak. Berarti kontradiksi. Kisah para Rasul berapa, Pak, tadi? Kisah Para Rasul 232 yang membangkitkan Yesus itu siapa? Allah. Kalau nggak dibangkitkan nggak bangkit ya. Itu menurut literasi kalian ya. Yesus itu mati ya. Silakan. Ini kan bahas tentang Bible ya. Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? Kisah Para Rasul 232. Ini kita sapa dulu Bang Billy nih, ada Bang. Halo, selamat malam Bang Billy Kin. Akhirnya dirimu naik juga. Bang Billy. Oh enggak on dia. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Terus di Yohanes itu, Pak, gimana, Pak? Berarti kontradiksi. Ayo. Kontradiksi dong. Kenapa? Terus kayak oke. Kontradiksi, jadi kontradiksi bukan cerita saya. Yohanes berapa coba? Yohanes berapa? Buat saya nggak kontradiksi, Pak. Ya bukan saya. Yohanes Yohanes berapa? 10 ayat 17 sampai 18. Silakan dibaca, Pak. Yohanes 10. Jadi sebenarnya kalau perkataan Yesus dia memang tidak ada firman Yesus, yang ada firman ayat 17 Tuhan. sampai 18, Pak. 17 sampai 18, Pak. Bapak, apalagi Bapak ini sampai mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku, ya, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya kuterima dari Sang Pencipta kan. Makanya saya bilang tidak ada firman Yesus, yang ada firman Tuhan. Yesus hanya mengerjakan perintah seperti yang ada jelas di dalam Yohanes 12 49 50. Kan gitu. Sebab Yesus berfirman bukan dari diriku sendiri, tapi Sang Pencipta yang mengutus Yesus, kan gitu. Sang Pencipta yang memerintahkan Yesus untuk mengatakan apa yang harus Yesus firmankan dan Yesus sampaikan, kan gitu. Jadi tidak ada firman Yesus, yang ada firman Tuhan. Yesus hanya menuruti perintah ini. Jadi tidak ada firman Yesus. Jadi apapun yang dikatakan perkataan Yesus itu bukan firman Yesus. Itu firman yang Tapi di situ kan dia bilang aku berkuasa, Pak. Itu ngomong sendiri. Yesus ngomong sendiri, aku tuh berkuasa loh. Jadi kontradiksi lagi dengan Yohanes 49:50. Kalau untuk saya tidak kontradiksi, mungkin untuk Pak Sidik kontradiksi. Silakan yang lain. Berkuasa itu apa maksudnya? Berkuasa dalam mengajari murid-muridnya. Dia punya kuasa karena dia guru. Enggak, Pak. Enggak, saudaraku. Di sini kan konteksnya itu adalah soal pemberian nyawa. Kita baca pelan-pelan. Pemberian nyawa dari mana?
Ya kita baca pelan-pelan di ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Artinya nyawa ini, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi yang memberikan ini Yesus sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Dia berkuasa memberikannya dan berkuasa pula mengambilnya kembali, bukan kaleng-kaleng. Inilah tugas yang harus kuterima dari Bapakku. So jadi di situ dia itu kan berkuasa. bapak, laki-laki bapak itu. Ora pak ini Yesus yang ngomong sendiri loh ya pak ya. Perhatikan Seperti di sini baik-baik ada loh, ini Pak. ya bro ya. Bro sepertinya ada serah terima nyawa ya. Sertiwa. Dia serahkan nyawanya, terus dia ambil kembali. Jadi begini. Ya, bro ya. Oh, saudaraku dengar dulu. Sedikit. Dia serahkan dulu nyawanya. Jadi oke. Dia serahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Artinya di sini ada serah terima nyawa. Begitu ya, sertiwa. Betul ya? Sertijab, Bang. Sertiwa. Kalau Bang Arif, kalau sertijab serah terima jabatan, ini nyawa loh diserah terimakan. Jabatan Tuhan kan, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Silakan Pak Jubir, gimana ini ada serah terima nyawa ini? Gimana ini? Ya bro, silakan bro, jangan diem ah. Ya, jadi di situ kan Yesus sedang berdiskusi. Dia ingin menjelaskan kepada murid-murid, saya itu berkuasa loh memberikan nyawa sendiri, bahkan pun mengambil sendiri gitu. Penegasannya di situ, Pak. Artinya kalau dia cuma seorang nabi, artinya dia menyerahkan nyawanya dan mengambil kembali. Betul, kalau dia hanya seorang nabi atau seorang manusia biasa, manusia mana Pak yang main tukar-tukar nyawa? Iya, saya nggak protes itu. Artinya di sini ada serah terima nyawa. Ya udah. Iya, silakan ya, Pak. Pak siapa tadi itu? Dari NTT, Pak dari NTT silakan. Iya. Saya tidak perlu membantah ayatnya. Ayatnya bilang seperti itu ya. Kami mempercayai seperti itu. Ya, jadi serah terima nyawa ya Bang ya, Pak Sigus. Itu bahasamu, serah terima. Serah Ya kan terima dia- itu kan yang Jadi kalau kita lanjut ya, kalau kita lanjut di dalam Yohanes 10 nomor 9. Sebentar. Coba kalau kita lanjut di Yohanes 10 nomor 19 ya, maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila ya. Nah, mengapa kamu mendengarkan dia? Nah, Yohanes 20 nomor 10:21. Yang lain berkata itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Kan gitu. Jadi berarti begini, keheranan daripada para pemuka-pemuka agama itu sudah dijawab itu di ayat 21. Jadi nggak ada yang bermasalah di situ, Pak. Nah, terus Yang lain lanjut di berkata- Yohanes 10:25. Karena ini akan runut di dalam Yohanes 10:30 gitu loh. Oke. Ini sebenarnya kan kisah di bait beranda Salomo ini kalau kita masuk di sini ya kan? Karena di sini Yohanes 10:25 aku telah mengatakan kepadamu ya kan? Kepada kamu tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang ini yang kulakukan dalam nama Bapa. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Gitu kan? Nah, jadi di sini satu pekerjaan. Nah, masuk di dalam Yohanes 10:29, terus masuk ke dalam Yohanes 10:30. Bapakku yang memberikan, jadi Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat berebut mereka dari tangan Sang Pencipta, kan gitu. Karena terus masuk di dalam Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Yang dimaksudkan seperti yang di atas, satu pekerjaan. Nah, Yohanes 10:31 sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kenapa alergi di ayat 28 itu, Pak? Kenapa enggak baca, Pak? Iya, walaupun ayat 28 itu kan jelas menegaskan Yesus Baca tuh dulu. mau ingin menunjukkan otoritasnya sendiri di situ. bukan alergi, karena kan poinnya yang kalian selalu pakai kan Yohanes 10:30. Oke, saya baca Siapa dulu, Pak? 10:28. Dalam Dan aku memberikannya, dan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kan? Bapakku yang tanganku itu siapa? memberikan. Tanganku itu siapa itu? Yesus. Ya tahu udah. Yesus, ya. Manusia mana yang berani ngomong kayak gitu? Tapi Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Jangan lari. Lebih besar daripada siapapun termasuk Yesus. Kan gitu. Jadi jangan cuma comot dong. Kata kamu jangan cuma comot. Nah, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, aku dan Bapa adalah
satu pekerjaan tadi. Nah sekarang kalau kamu ngotot di dalam Yohanes 10:28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Sekarang saya tanya, yang mengikut Yesus pada waktu itu sampai sekarang siapa yang hidup? Pak, di ayat 28 itu adalah statement penegasan otoritas, Pak. Nah makanya itu kan jelas, Pak, di situ. Makanya kenapa kamu ngotot di situ hidup yang kekal? Memang betul seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 nomor 3 kan? Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus. Jadi di situ kalau kita masuk di dalam Yohanes 17 nomor 3, bahwasanya engkau hidup yang kekal itu bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang diutus. Begitu, mengenal siapa pencipta yang benar dan siapa yang utusan. Kan gitu. Nah, kalau kita masuk, kita lanjut ya. 10:31. Sekali lagi orang Yahudi melempar batu untuk melempar Yesus. Nah, pertanyaannya kenapa, Pak? Bentar dulu. Iya kan? Dulu. Kenapa Iya. orang Yahudi melempar dia? Nanti saya kasih poin. Kalau misalkan begini. Ya jangan potong dong, gimana nih? Nanti loncat lagi kamu nih. Enggak, saya enggak lompat, saudaraku. Saya janji di sini. Jadi kan penekanan dari saudara ini bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu kan tidak bisa terlepas daripada Allah Bapa. Jadi seolah-olah menempatkan Yesus itu dalam satu pribadi yang lanjut, iya makanya lanjut di 32. Nah, makanya saya nanya kenapa orang Yahudi mau melempari dia dengan batu? Iya. 10:32 kata Yesus kepada mereka setelah lempar batu ya, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Sang Pencipta. Yang kuperlihatkan kepadamu, pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu melempari aku? Jawab orang Yahudi. 10:33. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia. Sabar dulu. Menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, kalau kamu masuk di situ, kenapa? Di dalam Matius 5:17-20, janganlah kamu menyangka Yesus. Bentar dulu. Jangan lompat dulu, jangan lompat. Saya nggak lompat. Sabar. Ini nggak lompat, ini nyambung. Oke, silakan. Matius 5:17-20 gitu loh. Janganlah kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi ya. Ini kitab para nabi. Apa yang disebutkan di dalam kitab para nabi? Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9. Bahwa Allah, bentar dulu. Tadi apa Pak yang mengajarkan saya jangan lompat-lompat kan. Gimana sih nih? Bentar dulu dong. Kan kita para nabi nih. Bilangan 23 nomor 19 ini saya bacakan gitu loh, bukan saya tafsirkan. Di sini Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9 kan Sang Pencipta bukan manusia. 2 Tawarik 6 nomor 18, Sang Pencipta bumi tidak mampu menampung Sang Pencipta. Kan gitu. Nah, udah belum gitu Pak? Kan kalau mau menjabarkan. Nah silakan. Ya, karena yang dimaksud Yesus ini aku dan Bapa adalah satu, itu satu pekerjaan. Karena apa ya? Yesus tidak pernah berfirman. Dia hanya diperintahkan Sang Pencipta untuk mengatakan apa yang difirmankan oleh Sang Pencipta, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 12:49-50, Yohanes 17 nomor 8 kan gitu. Silakan, saya makan nih. Ya baik. Ustadz Arif silakan lanjut. Makan dulu terus simak baik-baik kata-kata saya ini. Jadi begini saudaraku, selama ini kan slogan dari saudara-saudara saya yang beragama Muslim ini selalu mengatakan bahwa di mana sih Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku. Ya kalau permintaan kata-kata dan kalimatnya seperti itu tidak ada. Tetapi kalau orang yang tidak sekolah pun dalam memahami Yohanes 10 ayat 38 itu sudah cukup jelas. Ayat 32. Ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan yang baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Di dalam kultur kebudayaan Yahudi, penistaan agama paling tertinggi itu adalah ketika mereka menghujat Allah. Apalagi sampai-sampai menyamakan diri dengan Allah. Nah, Yesus ini kok berani-beraninya menyamakan diri dengan Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku. Nah, di sini para pemuka agama Yahudi sudah menjawab bahwa hal itu pernah terjadi, tetapi dalam konteks dan tata cara berbicara yang berbeda. Tinggal bagaimana kita nih sebagai orang yang tidak sekolah pun bisa memahami arti dan kalimat ini. Silakan ditanggapi. Silakan Ustadz Arif, karena sebenarnya kalau kamu ambil poin makan dulu saudara, makan dulu biar ya, ambil poin yang paling inti, Yesus tidak pernah berfirman. Yang berfirman itu Sang Pencipta. Jadi apapun yang dikatakan Yesus itu firman Tuhan, bukan firman Yesus.
Silakan Ustaz Arif. Tapi di sini kan banyak orang Yahudi mau melempari dia karena dia menyamakan diri dia dengan Tuhan. Itu fakta. Kenapa di dalam 2 Tawarik 6 nomor 18? Oh, jangan lompat dulu, jangan lompat. Kita fokus di sini kan saudara bilang jangan lompat. Sang pencipta, saudara yang bilang jangan lompat. Bukan lompat, sesuai dong kita para nabi kan. Guys, Matius 5:17 Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kita para nabi. Oh my God, thinking about my friends, thinking about. Oh, no thinking, no, yes. Silakan Ustaz Arif jam makan dulu. Makan pakai apa nih Bang? Ikan apa ayam nih? Bang, makan pakai apa nih? Ikan apa ayam Bang? Makan apa ya? Daging Bang, karena firman telah menjadi daging. Bang, kalau mau Bang, di sini ada B2 nih, Abang, saya antarin Bang. Jangan Bang, nanti dilenyapkan ya saya loh. Ya saya. Baik, silakan. Ini saudara saya dari NTT, silakan menanggapi dulu, silakan. Silakan Ustadz Arif, silakan lanjut. Ini pembahasan yang agak ini ya, muter-muter ini. Yesus dibangkitkan, Tuhan bukan manusia. Ini yang benar yang mana ini? Karena di Alkitab Yesus dibangkitkan itu banyak ayatnya, seperti yang dikatakan oleh Bang Siddiq tadi ya, di Kisah Para Rasul 2 ayat 23, ayat 24, kemudian di Kisah Para Rasul 3 ayat 15 dan ayat 26, Roma 4. Silakan dibaca dulu Bang, Roma 4 ayat 24, bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah, bukan bangkit sendiri. Silakan. Kisah Para Rasul 2:32 Ustadz Arif. Ya, 32 ada. Ya. Terus kemudian ayat 24-nya juga ada Bang Siddiq ya. Iya, ada juga di Kisah Para Rasul 3:26 sih kalau nggak salah, itu walaupun udah dibangkitkan tapi hamba loh di situ. Loh iya. Kisah Para Rasul 3 ayat 15, kemudian ayat 26, itu semuanya menyatakan bahwa Yesus itu dibangkitkan oleh Allah. Bukan bangkit sendiri kan? Iya. Betul saudara, saya begini saudara, saya lama juga seperti itu Bang. Sabar saudaraku. Jadi begini, soal ayat itu saya tidak protes dan saya mendukung 100%. Cuman kita jangan menafikan juga bahwa Yesus itu bisa membangkitkan dirinya sendiri. Itu tertuang di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yesus memberikan statement sendiri. Di situ dia mengatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ingat, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kehendak sendiri loh coy. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa pula mengambilnya kembali. Artinya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu gimana itu Bang? Kontroversi itu. Itu konteksnya beda lagi saudaraku. Kan kita berbicara soal bisa bangkit apa tidak kan? Betul tidak? Iya, lebih banyak mana antara dibangkitkan dengan bangkit sendiri. Jadi begini, saya kan tadi semua kitabnya ya, saudaraku, kitabnya kontradiksi. Ini masalahnya dibagi Yesus dibangkitkan oleh Allah itu banyak. Ya udah kita bakar aja kita Pak. Coba kita menuju ke Roma dulu Bang. Abang kan ada Alkitab di situ Bang. Jangan Pak, jangan ke Roma Pak, kejauhan Pak, di sini aja Pak, di Papua Pak. Waduh, coba. Aduh. Oke silakan. Tapi mulai dari Roma 4 ayat 24. Nanti Bapak nggak terima lagi. Bacakan Bang. Nanti Roma 4 ayat 24. Iya, itu kan kita Paulus takutnya Bapak nggak terima lagi Pak. Mungkin saudara saya dari NTT boleh membacakan, silakan. Bang Sigus mungkin silakan. Ini Bang Hat dari Kristen apa Islam Bang Hat? Nggak lihat itu, nggak buka juga malam. Roma berapa saudara? Roma berapa? Jadi konteks pengajaran Paulus. Oh di Roma kan banyak. Kalau dibangkitkan itu banyak. Jadi harus mulai dari Roma 4 ayat 24. Roma 4 ayat 24. Iya Pak. Iya. Ya silakan dibaca dulu Bang. Silakan dibaca dulu. Ayat ada. Oke, Roma 4 ayat 24. Iya. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus
Tuhan kita Iya, dari lah, iya, iya. antara orang mati. Ini kan di sini Siapa yang memegang di sini siapa yang memegang Yesus? betul Allah Bapa, Allah Bapa. Tapi di Betul sini kan? Yesus disebut Tuhan. Gimana nih Pak? Loh iya, di sini kan yang kita bicarakan terima itu nggak? Bapak sebentar terima dulu, nggak sebentar kalau dulu. Yesus disebut Yang kita Tuhan? bicarakan itu antara dibangkitkan dengan bangkit sendiri kan? Itu Betul. siapa? Tapi kan di sini Yesus disebut Tuhan. Bapak terima nggak? Itu Tuhan, bukan Tuhan. Dibilang Tuhan kita. Ini menurut Paulus nih Pak. Waduh. Kita Masalahnya oleh Paulus. Begini Om. sebentar dulu. Sebentar dulu. Jadi, Masalahnya Yesus itu bangkit sendiri apa dibangkitkan oleh Tuhan? Kan saya sudah mengiyakan bahwa dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Oke, Tapi iya kita kan? juga, tapi begini, tapi kita juga jangan menafikan bahwa Yesus itu tidak bisa bangkit sendiri. Sebab itu sudah tertuang di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 tadi. Itu jelas perkataan saya, Pak. Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjut dulu. Roma 6 ayat 4. Baca. Roma 6 ayat 4. Iya, iya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Iya, iya kan? Nah, sebentar dulu. Lah, iya. Seperti Kristus Demikian juga dibangkitkan kita akan dari hidup orang dalam mati oleh iya. oleh siapa itu? Oleh siapa itu? Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Iya, berarti di sini Yesus dibangkitkan oleh Kemuliaan Bapa kan? Bapa. Iya, oleh Bapa kan? Betul. Betul kan? Sudah berapa Yesus dibangkitkan itu? Ya, saya Betul, tadi betul kan? mengiyakan itu, Pak. Saya tidak pernah membantah itu. Loh iya, pertanyaannya sekarang antara dibangkitkan dengan bangkit sendiri itu lebih banyak ayat dibangkitkan apa bangkit sendiri itu, Bang? Ya, kalau lebih banyak ya lebih banyak dibangkitkan, Pak. Loh iya. Terus What is the problem, my friends? What is the problem? Tell me. Come on. Jadi kita saya lagi makan sedikit. Jadi Udah kita habis pikir makan aja belum, Bang? jubir ini jubir asumsi gitu kan. Kan sudah ada saudaraku. Udah minum air belum? Minum air dulu, Bang. lanjut dulu Bang Sigus. Lanjut. Masih di Roma. Ketawanya Bang Sidik tuh candu banget tuh. Sebentar. Jangan pindah dulu. Roma 8 ayat 11. Iya ya. Roma 8 ayat 11. Di situ apa benar Yesus bangkit sendiri? Roma 8 ayat 11 ya, Pak ya. Ya, oke. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Iya, roh Dia itu siapa? Roh Allah. Tuhannya Yesus kan? Iya. Ya. Terus roh Allah diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Siapa itu yang membangkitkan itu? Yang roh Dia itu. Ya, Allah Bapa, Pak. Wah, itu kan. Itu di Roma itu maksud. Belum di yang lainnya. Itu surat Paulus, Pak. Bapak percaya? Loh, Anda enggak percaya Paulus? Loh, saya Anda percaya percaya loh. Paulus? Loh, Saya iya. percaya. Kalau percaya Masalahnya cenengannya orang percaya loh. Waduh. Iya kan? Cenengannya orang percaya, saya percaya. Loh iya, berarti sampai niku kan melo ajaran Yesus, melo ajaran Paulus kan? Ini orang Papua tapi bisa bahasa Jawa lo ya, Mas. Monggo. Loh ya. Berarti sampean melo ajaran Paulus. Ora, tetap lurus. Setuju Mas. Aduh. Orang Kristen tidak mempermasalahkan itu. Yang dipermasalahkan apanya, Pak? Anda kan bertanya, berarti ada yang dipermasalahkan. Loh iya, masalahnya Tuhan itu sebenarnya bukan manusia, Pak. Bukan anak manusia ataupun manusia. Oh, itu kan konsep dari pikiran situ. Kalau ajaran bukan. Kami, di perjanjian Lama juga banyak, Pak, bahwa Allah itu bukan manusia dan tidak bisa dilihat. Jadi tidak ada kedagingan kalau di konsepnya orang-orang Yahudi, Pak. Oh, di Torah itu. Iya. Selalu mempercayai karena makanya gambaran manusia ya gambaran Allah. Loh, bukan seperti itu dulu, Pak. Bukan seperti itu, bagaimana? Itu ayatnya ada kok. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Waduh. Sebentar dulu. Kok ke arah situ ya?
Di sini Allah Itu bukan Pak manusia. Noldi, Pak Noldi, dan mute dulu Pak Noldi, tidak mute bisa dulu. dilihat. Itu Bang Noldi banyak. di mute dulu, Bang Noldi, Bang Hat. Ya, lanjut. Sekian dulu ya teman-teman semua. Saya juga udah capek. Nanti kita ketemu lagi. Semuanya udah nggak seru. Saya udah nggak semangat, lemes gitu ya. Semoga kedepannya kita akan diskusi yang lebih menarik lagi deh. Tapi ini hiburan buat Anda semua. Sekali lagi ini diskusi biasa, yang ada yang baper. Apabila ada yang keliru, kata-kata kami yang akan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.